Shalom saudaraku, jumpa lagi kita dalam renungan kita pada saat ini. Dan saya percaya saudara dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, saudara baik-baik saja, saudara penuh kasih Allah, saudara dalam kesehatan yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan yang memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang penting. Yaitu apa? Saya sering melihat peristiwa tentang orang-orang tua. Iya kan? Saudara dan saya pada akhirnya pasti akan tua. Setuju? Nah, kalau kita perhatikan orang tua, orang-orang lanjut usia, banyak sekali mengalami hal-hal yang kurang baik. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa secara fisik, kita bertemu dengan orang-orang tua yang semakin renta, semakin lemah, semakin tidak berdaya. Kita banyak bertemu dengan orang-orang tua yang mulai berjalannya susah, mulai mengalami banyak penyakit, mulai banyak mengalami keluhan-keluhan secara fisik, dan itu sangat mengganggu kehidupan orang-orang tua. Tetapi ada satu hal yang saya ingin kita semua mengerti, bahwa Tuhan itu sayang kepada kita semua. Baik itu orang tua, baik itu orang muda, ataupun anak-anak. Oleh karena itu, saya percaya bahwa sekalipun orang tua itu kelihatannya tidak berdaya, sekalipun kelihatannya tidak, mohon maaf, tidak berguna, tapi saya percaya justru orang tua ini yang sangat berguna sebagai senjata rahasia di tangan Allah. Kenapa? Karena kelihatannya tidak berdaya, kelihatannya tidak berguna, kelihatannya tidak bisa apa-apa, tetapi sungguhnya orang tua ini dahsyat dipakai Tuhan. Kita harus mengerti betul bahwa saudara dan saya, semua kita, ini adalah senjata-senjata rahasia di tangan Allah, asal saudara dan saya mau dipakai Allah. Kita mau hidup sesuai dengan tujuan Allah. Saudara dan saya mau memenuhi panggilan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Kecuali kalau saudara dan saya lari dari panggilan Tuhan, lari dari tujuan hidup, lari dari kehendak Allah, maka saudara dan saya betul-betul tidak berguna. Tetapi kalau saudara dan saya mengerti betul rencana dan kehendak Allah, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat berguna. Sekalipun saudara dan saya adalah orang-orang tua, orang-orang lansia, orang-orang yang kelihatannya dipandang dunia tidak berguna, tidak berdaya, bahkan rentah. Apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Mari kita belajar sesuatu yang sangat krusial, dan itu jadi berkat buat saudara dan saya. Saya sangat diberkati saudara. Ini sangat keren sekali. Sangat-sangat keren sekali. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Amsal, ya. Kita belajar kembali hari ini dengan sungguh-sungguh apa kata Tuhan tentang orang-orang tua. Kita buka kitab Amsal, saudaraku. Ya. Amsal 16 ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Jadi saudaraku, saudara dan saya, ketika kita mulai menjadi tua, dan rambut kita memutih, dikatakan oleh Tuhan itu adalah mahkota yang indah. Rambut putih
uban, ya kita sebut sehari-hari uban, itu adalah mahkota yang indah. Artinya apa? Apabila saudara dan saya telah menjadi beruban, rambut kita sudah memutih, lalu kita sudah menjadi tua, kata Tuhan, itu kita sedang berjalan di dalam kebenaran. Artinya saudara dan saya tidak sekedar putih menjadi putih, tidak sekedar tua menjadi tua, tetapi saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Karena ketika kita menjadi beruban, rambut kita mulai memutih, kita mendapatkannya, kita melakukan kehidupan kita di dalam kebenaran. Jadi artinya saudara dan saya, orang-orang tua ini, hendaklah mengerti betul tujuan hidup kita. Apabila kita mengerti betul, berarti kita berjalan di dalam kebenaran. Tetapi apabila kita tidak mengerti, maka kita berada di dalam kesemrautan, keberantakan, kekacauan. Tetapi kalau saudara dan saya menjadi tua, kalau kita berjalan di dalam kebenaran, maka mahkota kita ini, rambut putih, adalah indah. Puji Tuhan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena saya sering melihat orang-orang tua merasa sudah sakit, penyakit mendera, mengalami penderitaan, sakit penyakit, lalu jalan sudah menjadi susah, sudah menjadi renta, tidak berdaya, merasa tidak berguna. Saudara, saya berkata kepada orang-orang tua, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, hai engkong-engkong, hai encim-encim, hai opa-opa, oma-oma, hai opung-opung, om-om, tante-tante, semuanya. Engkau yang sudah mulai menjadi tua, sudah di atas 60 tahun, dengar baik. Firman Tuhan ini adalah untuk kita semua. Karena apa? Karena kita diminta Tuhan berada di dalam kebenaran, berada di jalan kebenaran. Maka putihnya rambut kita, ubannya yang kita alami, itu didapat dengan benar. Itu indah sekali. Mahkota ini dikatakan oleh Tuhan menjadi indah. Jadi kalau kita sudah menjadi tua, kita harus punya suatu tujuan. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita menjadi tua di dalam Tuhan? Saudara dan saya kalau menjadi tua, hanya dua hal yang saudara bisa lakukan di dalam ibadah personal kita, di dalam ibadah pribadi kita, yaitu apa? Berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Itu secara personal, secara pribadi. Tetapi secara kekeluargaan, saudara dan saya bisa menjadi contoh buat anak-anak dan cucu-cucu kita. Bahwa kita ini patutlah menjadi teladan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih kepada keluarga kita, keluarga besar kita. Jadi kita tidak menjadi orang yang merepotkan, kita tidak menjadi orang yang membuat susah, kita tidak merasa tidak berguna, tetapi kita ketika kita menjadi panutan, ketika kita menjadi teladan, saudara dan saya sedang memberikan contoh, sedang memberikan legacy, sedang memberikan warisan kepada anak cucu kita, bahwa saudara dan saya itu sangat berguna. Secara iman, secara pengharapan, secara kasih. Orang-orang di sekitar kita, anak cucu kita akan melihat bagaimana iman kakeknya, bagaimana pengharapan kakeknya, bagaimana kasih kakek neneknya. Ini penting saudara, karena generasi-generasi sekarang di akhir zaman banyak sudah kehilangan panutan, banyak sudah kehilangan teladan. Oleh karena apa?
Oleh karena banyak orang-orang tua yang ketika rambutnya menjadi putih, ketika ubannya muncul, tidak menjadi teladan. Karena tidak punya tujuan hidup. Karena tidak memenuhi panggilan Allah di dalam kebenaran firman Tuhan. Padahal tadi firman Tuhan berkata apa? Bahwa rambut putih itu adalah mahkota yang indah. Indah, saudaraku. Kalau itu mahkota yang indah, itu berarti sangat bernilai di hadapan Tuhan. Karena dia indah. Yang didapat dari jalan kebenaran. Bukan dari jalan yang tidak benar, tapi dari jalan kebenaran. Sehingga semua keluarga besar kita, anak cucu kita, memandang kita dengan penuh respek, dengan penuh hormat, dengan penuh kasih. Oleh karena apa? Karena kita punya tujuan hidup. Di akhir hidup kita, di saat kita mulai senja usia kita. Jadi saya percaya, kalau orang-orang tua yang mempunyai tujuan hidup, ketika dia banyak mengerti firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, dia banyak berdoa, dia bersyafaat bagi orang-orang lain supaya diselamatkan Tuhan, supaya dijamah Tuhan, supaya disembuhkan Tuhan. Dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, dia tidak lagi baperan, dia tidak lagi ngambekan, dia tidak lagi self pity, dia tidak lagi terlalu peduli dengan penyakitnya, dengan keadaannya yang renta, dengan keadaannya yang tidak berdaya, dengan keadaan yang tidak berguna, tapi dia mulai melihat kepada Bapa di sorga, dan dia mulai melihat kepada sesamanya yang butuh doa, butuh syafaat. Saya percaya orang-orang tua sangat benar di hadapan Tuhan, karena dia sudah berjalan di dalam panggilan ilahi. Karena kita mau disebut sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki mahkota yang indah, yang didapat dari jalan kebenaran. Karena kita memenuhi panggilan Allah untuk melayani sesama kita, walau hanya lewat syafaat, walau hanya lewat doa. Jadi orang-orang tua ini sangat berguna bagi orang-orang di dunia supaya diselamatkan dengan syafaat-syafaat mereka, dengan doa-doa mereka yang berseru siang dan malam dari tempat tidurnya, dari kamarnya yang tersembunyi, dari hidden place. Dia berdoa dengan air mata dan cucuran tangisannya, ratapannya kepada Tuhan. Maka itu Tuhan perhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Karena di dunia ini saat ini orang-orang di dunia ini saat ini, saudaraku, butuh sangat sekali kasih Tuhan, jamahan Tuhan. Ada banyak orang menderita di luar sana. Ada banyak orang yang sangat susah di luar sana. Korban perang sekarang seperti di Ukraina, korban PHK, pandemi, karena pandemi perusahaan-perusahaan banyak tutup, banyak orang menjadi tidak punya pekerjaan, lalu menjadi miskin, melarat, banyak hutang. Dan banyak anak-anak yang korban narkoba, banyak anak-anak, orang-orang menjadi sakit jiwa, mengalami ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, karena stres, karena tertekan, depresi. Dan di dunia banyak orang korban-korban perang. Wow. Banyak pengungsi-pengungsi yang nggak jelas. Kita tidak bisa memarahi dunia. Karena memang dunia dengan segala kejahatannya, dunia dengan segala tipu dayanya, dunia dengan segala kecurangannya, membawa orang-orang ini kalau tidak kita doakan kepada neraka. Tetapi kalau saudara dan saya penuh dengan kasih, pengampunan, dan kita datang kepada Tuhan dalam hadiratnya, kita berdoa, menangis, meratap. Dan ini bisa sangat dikerjakan oleh orang-orang tua karena banyak waktu dari orang-orang tua ini, dan mereka adalah senjata-senjata rahasia di tangan Allah. Jadi tidak ada kata tidak berguna. Tidak ada kata tidak berdaya. Tidak ada kata renta. Tapi saudara dan saya, orang-orang tua, encim-encim, engkong-engkong, kakek nenek, mbah-mbah, eyang kangkung, eyang putri,
om, tante, oma, opa, saudara dan saya adalah sangat berguna di mata Tuhan. Karena doa saudara, syafaat saudara bagi orang-orang yang perlu diselamatkan di seluruh dunia, itu sangat diperlukan. Sangat dibutuhkan. Air mata saudara, tangisan saudara, ratapan saudara sangat dibutuhkan. Karena dunia hari ini kehilangan kasih. Dunia hari ini kehilangan perhatian. Dunia kehilangan compassion, belas kasihan. Tetapi saudara dan saya yang memenuhi panggilan Allah, yang berjalan di jalan kebenaran, karena kita memiliki mahkota yang indah, kita harus memenuhi panggilan Tuhan untuk menyelamatkan dunia dengan segala kekacauannya ini. Supaya mereka dipulihkan, disembuhkan, disehatkan, dan dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Itulah saudara dan saya. Jadi orang-orang tua bisa di kamarnya berdoa, baca Alkitab, habis baca Alkitab lalu berdoa. Kan banyak orang-orang tua yang sudah sulit tidur, mengalami insomnia. Karena semakin tua, semakin sedikit jam tidurnya. Itulah saatnya saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, dan berdoa bagi Bapa di sorga buat orang-orang yang perlu diselamatkan. Ingat, fokus kita adalah Tuhan Yesus dan domba-domba Allah, yaitu umat manusia yang perlu diselamatkan. Jadi tanpa disadari, saudara dan saya menjadi senjata rahasia di tangan Allah yang luar biasa, yaitu orang-orang tua. Jadi, mari kakek nenek, om tante, opa oma, engkong encing, eyang kangkung, mbah, putri, mari kita memenuhi panggilan Allah. Dan kita berjalan di jalan kebenaran.